Orangnya udah lanjut kajian kitab Syarah Hikam, yaitu Syarah Hikam yang ditulis oleh Syekh Abdullah Syurkawi di luar tentang berkenaan masalah terhijab hamba dengan Allah. Dilikat orang kali tabut masalah mudahlah orang likat yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah adalah Allah menghijab kitanya dengan sesuatu yang hana maujud. Itanya ada terhijab ngambarang gapuna benda yang nyo antara tanyo dengan Allah hana benda yang menghijab. Tapi kok bisa terhijab? Ini adalah sebuah tanda Allah memiliki sifat kuasa yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh manusia lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'in bima asyraka alaihi min nuril wujud wa qad kana fi dhulmatil adam kama taqaddama fa bi dhuhurihi fil asya' dhaharat wa idza kana dhuhurul asya' mutawaqqifan alaihi fayastahilu an tahjubahu hatta yakuna khafiyan ghaira zahirin fa innal idhara innama yufidu dhuhural mudhhir la khafa'ahu. Oleh Ibnu Athaillah istidlal kepada batu wujud hijab pada hak Allah Ta'ala dengan 10 buah perkara. 10 buah perkara yang menjadi dalil bahawa antara hamba dan Allah hana terhijab. Nya dalam pandangan orang arif. Walau di sisi orang ghafilin atau jahilin dianggap terhijab. Dalil pertama, kaifa yutasawwar, bagaimana digambarkan atau ditasawurkan bahwa menghijab akannya Allah oleh sesuatu padahal dianya Allah itu zat yang menampakkan setiap sesuatu. Allah ge penampak segala sesuatu. Tanya dia takalan wujud segala sesuatu karena Allah yang penampak, Allah yang mudhhir. Jadi ya Allah yang mudhhir kulla syai' han mungkin mudhhirnya han ada. Ina bandingan di takalan peken jamak lam seput talung tente. Jamak dia cahaya tente kah han ada? Mungkin. Mungkin cahaya tente han ada padahal yang jid ke mudhhir adalah cahaya. Sedangkan zuhur segala sesuatu dengan Allah yang peizhar. Nya pandangan orang arif le, walau bak tanya yang ghafilin dan jahilin ada. Nya istidlal oleh Ibnu Athaillah, istidlal untuk guna jawab pakan lam pandangan orang arifnya Allah hana terhijab. Istidlal bil aqli. Kaifa yutasawwar, bagaimana digambarkan bahwa menghijab akan Allah oleh sesuatu padahal dianya Allah itulah alladzi atau zat yang mendahirkan setiap sesuatu. Kebancara kepedahir oleh Allah bima asyraka alaih, dengan barang yang bersinar di atasnya sesuatu min nuril wujud, daripada cahaya wujud. Waqad kana, dan sungguh ada ianya sesuatu fi zulmatil adam, dalam kegelapan adam. Alamnya yugalam ge peijad li Allah jih mandum adam. Adamnya zulmah, gelap. Ketika ge peijad li Allah kawujud. Berarti na alamnya gara-gara ge izhar li Allah. Allah yang mudhhir. Karena yugalam ge izhar li Allah, alamnya zulmah adam. Zulmah adam berarti kegelapan, yang dianya kegelapan itulah Adam. Fabi zuhurihi, maka dengan zuhurnya syai', fabi zuhurihi, maka dengan zuhurnya cahaya wujud dalam segala syai', zaharat, zahirlah segala syai'. Wa idza kana zuhurul asya, apabila adalah
muncul atau nampak segala syai' itu mutawakifan, bergantung atau tawakuf di atas Allah, maka mustahil bahawa dihijab ianya syai' akannya Allah, sehingga ada Allah itu kafi, tersembunyi, tidak zahir. Karena izhar hanya saja memberi faedah akan zuhur mudhir, bukan tersembunyinya mudhir. Allah mudhir. Ketika tayakini bahawa asya alamnya zuhur dengan sebab Allah izhar, mungkin Allahnya kafi hana zahir. Karena ketika izhar li Allah sesuatu, nya bukan hanya zuhur sesuatu, juga mudhir sendiri zuhur. La kafa'ahu, bukan tersembunyinya mudhir. Dah mudhir itu Allah. Jadi artinya lam pandangan orang arif, Allahnya hanya terhijab. Terhijab Allah hanya lam pandangan orang ghafilin jahilin. Alasan hanya terhijab lam pandangan orangnya karena yang puzahir segala sesuatu Allah. Ketika Allah puzahir sesuatu, mungkin watena inan sifat izhar zuhur asya tok, sementara mudhir hana zuhur. Lagi ada pegah tente di izhar jamuk lan deput. Mungkin jamuk lan deput tok deh cahaya tente hana deh. Menang gambaran gasaji. Kayan sabuh dalil. Kemudian dalil kedua nanti pelubuh menemu. Yang kedua, kaifa yutasawwar ay yahjubahu syai' wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Bagaimana digambarkan bahwa menghijab akannya Allah oleh sesuatu, padahal dianya Allah itulah zat yang zuhur dengan setiap syai'. Zahara bi kulli syai', artinya dengan ba huruf jar, bi kulli syai'. Maksudnya fi kulli syai' betul. Ini lain-lain makna. Zahara bi kulli syai', Allah zat yang nampak dengan setiap sesuatu. Makna zahara bi kulli syai', tajalla bi kulli syai', Allah bertajalli dengan setiap sesuatu. Allah bertajalli dengan setiap sesuatu nya menurut hal sesuatu. Ana sama tajalli Allah ba makhluk yang lain selain manusia, ana sama lagi tajalli Allah ba manusia. Lagi tasbih sih, tasbih makhluk lain kan lagi tasbih tanya, tasbih ala ahwalihi, ya, menurut kondisi masing-masing. Ala hasabi halihi, ya, nak bualan tafsir deh ba geplah ayat tentang ubina segala sesuatunya mentasbih ke Allah. Makna mentasbih kan diucap subhanallah kita yakun biasa bihalih dengan sekira-kira hal masing-masing alamnya. Yang doa hatayan draw Allah Taala kibanjarai tasbih li makhluk Allah yang selain manusia kepada Allah. Jadi Allahnya adalah zat yang zahara bi kulli syai', tajalla bi kulli syai'. Dumna Allah zuhur bak setiap sesuatu hatta istadalla alaihil mustadillun bil asya', sehingga diistidlal di atasnya Allah oleh orang-orang yang tuntut dali dengan segala sesuatu. Lagi kitanya tak istidlal na Allah dengan na alam. Berarti alamnya dalil atau asya'. Bahkan dia tak istidlal na Allah dengan na alam karena Allah zuhur pada setiap alam. Zuhurnya menyegubu makna li orang ahlul hijab. Mana ahlul hijab bagi model tanya dalam truk tingkat arif, dalam ahlul syuhud yang katanya ahlul hijab tabuh makna tajalli Allah bak setiap sesuatu, apapun yang dalam alamnya na zahirinan kudrah dan hikmat Allah. Pumantang yang na ba alam na inan kudrah kekuasaan dan na hikmat daripada Allah. Yang makna menyebab katanya ahlul hijab, pinya menyebab orang ahlul syuhud yang tajalli ba orang yang kala illa makna. Jadi zahara bi kulli syai', dumna bukti zahara zuhur Allah bak setiap sesuatu diistidlal atas Allah oleh orang yang istidlal dengan segala asya-asya. Sebagaimana firman Allah sendiri, sanuriyahum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Artinya selagi akan kami nampakkan
mereka itu akan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq dalam seluruh penjuru alam dan pada diri mereka, sehingga nyata bagi mereka annahu al-haq, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran. Jadi Allah ni pegah penampak kebenaran Al-Quran dalil jih na ba alamnya dan ba diri kitanya. Sanuriyahum ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Wa fi anfusihim pada diri mereka itu. Inan diri kitanya afaq, afaqnya jamak dari ufuk. Artinya seluruh penjuru alamnya jid kedali tentang na Allah. Bahkan jid kedali na Allah karena Allah zuhur pada alam, sehingga alamnya jid kedali bagi na Allah. Misalnya aja Allah na zuhur ba alam, anjid dah alamnya kedali na Allah. Wadzalika, dan bermula demikian wajah haji li'annal asar, karena bekasan menunjukkan di atas muasir. Alamnya adalah asar, muasir Allah. Wa yu'raf bihi, dan diketahuikan akan muasir dengannya asar. Tadepu na kudrah dan hikmat Allah karena na alam terjadi ba alamnya. Fa hadha maqamul mustadillin adh-dhu'afa. Ini adalah maqam orang-orang yang mengambil dalil lagi tergolong dalam orang-orang lemah. Ganggap lemah ni. Yang mentang dalil na Allah ngena wujud alam, yang mentang ganggap mustadillin adh-dhu'afa. Kemudian yang kelih, dalil yang kelih, kaifa yutasawwar ay yahjubahu syai' wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Bagaimana digambarkan bahwa menghijab akannya Allah oleh sesuatu, padahal dianya Allah itulah zat yang zahir dalam setiap sesuatu bizatih dengan zatnya Allah. Artinya penampakan zat Allah bak pandangan orang arif nya zahir fi kulli syai'. Nya benar bi kulli syai'. Nya fi kulli syai'. Jadi dalam setiap sesuatu inona penampakan zat Allah dalam pandangan orang arif. Bagaimana gekun zuhur dengan zat oleh ahli syuhud. Atau apa makna tu zuhur bi mahasini sifatih wa asma'ih. Bagaimana gekun akannya oleh ahlul hijab. Nyatanya nyan zuhur bi mahasini sifatih wa asma'ih. Pada orang meninggal, pengumuman di menasah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka ahlul hijab ka zuhur salah sabuh sifat Allah bak hamba yang na digampung lun, dah sifat Allah al-mumit, maha mematikan. Nanti zuhur asma dan sifat. Kan zuhur zat, tapi yang orang arif zuhur zat. Tapi hana hulu lah, ini beda. Yang beda yang kibanci tu bailah na truk kenan jilem. Dia dia kepegah menan bina kitab kali ulun baca-baca, kepegah penjelasan inan hana isyar kepada hulul. Pada kento inan hana masafah dan kurbu. Kurbu dengan Allah kan makna jih nama masafah jarak, hana jarak. Di tetap lagian pandangan. Jadi orang ahli syuhudnya memandang tajalli Allah pada setiap sesuatu tajalli zat aja. Mereka yang ahlul hijab kan tajalli zat, sifat dan mahasin sifat dan asma. Tak orang kai pihina lego, kadi bully, kai pekabeh. Mereka yang meyakini bahawa segala sesuatunya na takluk kudrah dan iradah Allah, pasti tak yakin nyoka berjalan salah satu sifat Allah al-mudhil, maha menghinakan. Tak orang ipu mulia nyoka berjalan salah satu sifat Allah al-mu'iz, maha memuliakan. Al-mudhil, maha menghinakan. Jadi ini beda dua boh. Menyebutnya ahlu syuhud nyogotnya zuhur Allah dalam setiap sesuatu. Menyo ahlul hijab nyokan zuhur zat Allah, mahasin sifatih wa asma'i. Maka tajalli dia kan lebih bagi na tajalli zat, na tajalli sifat, na tajalli af'al. Nyatanya setiap but yang terjadinya di takalan but Allah sehingga hana bengih ke wasitah manusia. Tapi pihina legap bagah haju tingat tinyo Allah yang izin pihina. Mungkin kan alung selamanya
melanggih dengan Allah. Maka tak tahu bentuk ikab ke hukum long oleh Allah gi pihina ba manusia. Nya menyabagah tingkat terkenan nya tengok kana tajalli af'al. Tajalli af'al ti kadih penampakan buat Allah. Hana deuh le ke urang. Pe yang mentambungai de ke urang hana deuh lem nyan adalah karena Allah yang iradah yang kehendaki kan. Mantam tergantung dengan asbab, mantam bengih ke sebab tadi. Jadi barang apu mantam beratan terikat dengan asbab. Kan kalau nama tajalli af'al paling rendah tajalli af'al. Tajalli af'al yang tajalli paling rendah. Iya? Anda tahu taha sebenarnya hatanya kupu dia tulis yang kena timah pertanyaan. Kupu dia tulis kira-kira hantro. Jawaban dia yang amanah ilmu. Karena yang hendak pegah atanya enggak ada. Salah sabo amanah ilmu nyo harus ke sampaikan. Mana lang agama lang syariat tanyo ilmu yang nampum. Nah hadis Pak. Hadis Abu Hurairah. Riwayat Bukhari lam. Hadis saya. Berkata Abu Hurairah, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini. Lulun hafai dari Rasulullah dua buah wi'a yang balum wadah. Lun hafai dari Rasulullah dua buah wadah. Amma ahaduhuma fabasastuhu. Adapun salah satu dari dua buah wadah lun sampaikan, lun begah ba urang. Wa amal akharu, adapun yang lain falau basastuhu laquti'a hadzal bulum. Menyolol lun pegah hatanya akan dikoh leher lun, ditebas leher lun. Ya Abu Hurairah pegah sahabat Nabi dan ya hadis sahih na dalam Sahih Bukhari kena dilaih kan maudhu. Le ulama disyarah tu makna dua buah balumnya na ilmu tentang hakikat. Yang syarahan ulama dia berkali Abu Hurairah na dua buah balum ilmu yang lun terima dari Rasulullah. Hanjil lun pegah man dua buah balumnya, na dua buah balum je lun muka. Lunjuk kurung, dua buah balum tu hanjil pai lun cun. Amnya lun muka dua buah balum tu nya nyo takunya ikoh. Angian mana ilmu hakikat? Urang ahli syuhud tak sehingga tanya untuk selamat giyu taslim tapi hanjit tak amalkan. Nah ibarat empat lang kita punan ni at-turar wal hawasi ala hikam at-ta'iyah karangan Syekh Ahmad Zarruq, ulama Maliki dari Maroko. Pegah ino lang kitabnya. Wa annal wajib at-taslim fi haqqih fasallim taslam. Yang wajib lagi kita taslim. Menyona urang katruk makamnya kita taslim. Fasallim taslam, maka kamu taslim niscaya kamu selamat. Illa ayata ayana haqqun syar'i, katertain hak syara. Selagi urang yang gedak wadro katruk makamnya kagajak urang lain tu hana payah sembayang li, hana payah puasa li. Karena kazu, kafana segala macam yang katertain hak syara fal qaim bihi naib anillah. Yang tanya tatim uruh untuk tegakkan hak syara yang kira tanya naib anillah. Urang je ke perokan khalifah Allah lah menggantikan perokan urang yang putruk su amanah Allah, naib anillah. Nah masyarakat inan gara-gara ajakan urang yang katruk ahli syuhud benar hanya semayang li urang inan. Yang tanya katertain hak syar'i buka. Yang sehingga dia kan fal qaim bihi naib anillah wa hukumullah. Makna hukumullah ini dalam hukum syarak. Hukum syarak la yarfa'uhu wilayatu wali wala siddiqiyah siddiq. Hukum ketetapan syarak haid dipegadah oleh pangkat wilayah tirawali. Kan bangkana kaji kuali tirawali yang hukum syarak ajit kepegadah yang ana berlaku le. Ana yang nyam yo kegatnya betul kafana labit fana ide truk bak fana uhu an fanaihi labit fana uhu an fanaihi truk bak baik gerasa ro fana baru kira fana nya mentau gabak gop nyolong ka fana yang kan fana yang truk bak hana sadar li ro ka fana ge rumpung ju rumo nak depu ro bungo yang depu hana kan bungo nyan pu bungo ro
na di ulai-ulai tiga bak tabotun gemdawa orang pungo ketanya bak ngani ka beduntong ngabungo ilong leblah tu ngabungo trip long angka yang kampungo bebu ketero pungo bene pungo bebu yang mungkin orang dempek kawat becun ina na tabit ina hukumullah la yarfa'uhu wilayatul wali wala siddiqiyah siddiq. Arti dengan kewilayahan sira wali han terafa hukum Allah. Mangka gaknyan miyata gedi betul gaknyan langzuk dan fana hana sembayang nyan sama lagi urus hana takluk taklif. Arti ya perintah-perintah lagi gaknyan ke gak anjut perintah sebabnya makna la yarfa'uhu wilayatul wali wala siddiqiyah siddiq. Fal asya' kulluha majali wa madahir. Maka segala sesuatu seluruhnya itu majali. Majali dengan majal beda. Nya majal nya madkhal. Nya majali nya tempat tajalli, majali. Arti majali objek penampakan. Ubina segala sesuatu alamnya adalah objek penampakan dan madahir. Madahirnya jelmaan atau manifestasi kan bahasa Ino. Asya adalah majali objek penampakan dan manifestasi bagi nampak segala ma'ani nama Allah. Jadi pakan urangnya na urang yang mulia nya adalah manifestasi dari nama Allah Al-Mu'iz. Pakan urang na dipehina manifestasi dari nama Allah Al-Mudhil. Pakan na urang mati manifestasi dari nama Allah Al-Mumit. Pakan na urang udip manifestasi daripada nama Allah Al-Muhyi dan seterusnya. Jadi memandum asya yang ada dalam alam, objek penampakan dan madahir. Madahir ini bahasa istilahnya kan manifestasi atau makna bahasa lain jelmaan. Jelmaan sesuatu yang zuhur, madhar. Bagi zahir ma'ani nama Allah yang dianya ma'ani nama Allah itu rincian daripada ma'ani sifat-sifat Allah. Ya ho perincian dia, anda baca je mentang. Fa yadhhar maka lahirlah pada ahlil izzah. Ahlil izzah orang yang mulia. Lahir pada orang yang ahli izzah oleh keadaan Allah itu mu'id. Dan lahir pada ahli dhillah, orang yang hina, keadaan Allah mudhil, maha menghinakan. Dan lahir fil ahya, ahya orang udip. Lahir pada orang udip oleh makna nama Allah Al-Muhyi. Wa inda salabil arwah, dan lahir ketika gecabut roh pada urang ke mati oleh makna nama Allah Al-Mumit. Wa indal ata, dan lahir ketika ada pemberian Allah, gebi rezeki, gebi kuasa, gebi jabatan, lahir oleh makna nama Allah Al-Mu'ti. La mu'tiya wala la mani'a wala mu'tiya illallah ni. Wa indal mana, dan lahir ketika mana gehalangi oleh Allah nak putruk pu yang tanya inginkan oleh makna nama Allah Al-Mani. Wa inda ifadatil fadal, dan lahir ketika geberi karunia. Ifadah yang meluap. Ketika meluap atau geberikan karunia Allah oleh makna nama Allah Al-Karim. Wa inda ijabati doa, dan lahir ketika diterima doa oleh makna nama Allah Al-Mujib. Dan lahir ketika taslit madar. Taslit madarnya genampakkan perkara yang bahaya. Taslitnya gebi kuasa li Allah kepada sahabat makhluk untuk dipubahaya ke katanya. Ya kan taslit. Kalam doa dia kan Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah baikro nabi taslit dengan sebab dosa-dosa kamu urang yang hanai sayang ke kamu dah nayoi keron. Makna dia pu baik gebi kuasa ke urang yang hanai sayang ke katanya dan hanai ke Allah. Di mana taslitnya gebi kekuasaan li Allah ke urang lain untuk pemelarat tanya. Patena atanyan nama Allah Az-Zar wajal bil manafi, dan nampak ketika getarik manfaat, merumpak manfaat untung oleh makna nama Allah An-Nafi. Yang kegabung tiga, wa inda taslitil madar wajal bil manafi mana ismihi Az-Zar An-Nafi ila ghairi dzalik. Enggak lain demikian. Nya memandum ba ahlul hijab tu. Nya ba ahlul hijab nyan berarti kana tajalli nama-nama Allah nan, tajalli bud Allah, tajalli sifat Allah. Yang kata lagi yang cara pensucian hati je han, nya katruk tingkatnya ni tim, yang berarti tanya hanali terika ngah sebab. Tapi tanya kadang-kadang baru itim ba yang mangato, nya ba yang sakit mentang deh ke urang bersakit. Ya? Oh, mentang je dalam tu dikasih syuhud berarti.
Kan? Kemudian selanjutnya ke istidlalam kaifa yutasawwar. Bagaimana digambarkan bahwa menghijab akannya Allah oleh sesuatu, wa huwa alladzi dhahara likulli syai'. Padahal dianya Allah itu yang zahir bagi setiap sesuatu. Artinya makna zahir ini tajalla, Allah yang nampak bagi setiap sesuatu, hatta arafahu, sehingga mengenali yang setiap sesuatu akannya Allah. Kan Allah kenali sesuatu. Allah jika pencipta kan, mungkin hana kenali. Arafahu sesuatunya mengenali akan Allah. Karena itu sesuatunya memandum dikenali Allah. Hana mengenali Allah. Ada ianya sesuatu bersujud bagi Allah, dan ada ia sesuatu bertasbih dengan memuji Allah. Walakin benar teruk benar baca, walakin la nafkahu dzalika, kita tidak memahami demikian. Nafkah fikih kan paham ni. La nafkahu dzalika, tidak memahami demikian. Fa kullu syai'in arifun bihi ala qadri tajallihi lahu. Maka setiap sesuatu dalam alamnya itu mengenal dengannya Allah. Ada kadar penampakannya Allah baginya suatu. Dumna Allah bertajalli bak sesuatu daripada alamnya, dumnanlah kadar alamnya mengenal Allah. Itanya baru tajalli Allah in af'al. Nya menurutnya punya orang yang tajalli Allah katruk tingkat zat, nya yang lebih tinggi. Punya tajalli Allah baru in af'al, nya manteng kadang-kadang terikat dengan asbab. Pi ujung-ujung tu baru puas libabut Allah. Pasal dia kabar ujung. Kahai tak mubah nak pulih, hanya mungkin kamu no garis hidup belum. Kahai tak minta usaha anak itim kaya, baru tinggal mungkin kamu no takdir Allah belum. Jadi confirm. Punya orang yang betul-betul katruk makam syuhud, yang membacut hana mendalih ke asbab. Ni tanya mantang nak mendalih asbab, tapi waktu ujung-ujung puas kepada Allah. Yang mantang itamang lang kategori iman sih. Cuma mantang rendah. Waktu hana jalan li baru puas Allah. Wa in kana fil asya man la yaqdur, man la bukan kan yaqdur yuqaddirullah haqqa qadri. Walau ada pada segala sesuatu itu orang yang tidak sanggup mengagungkan Allah akan sebenar-benar kadarnya Allah. Jadi tanya han sanggup tak muliakan Allah sesuai dengan kadar keagungan Allah. Tapi bertatupu bertayakin memandum dalam alamnya na tajalli Allah dan na ma'rifah Allah. Ma'rifah menurutnya karena hanaik di kitanya tak sanggupi untuk sebenar-benar kadar Allah. La yaqdurullah haqqa qadrih, la yu'azzimullah haqqa ta'zimi. Mana makna? Hana sanggup tak ta'zim kepada Allah sesuai dengan kadar keagungan Allah. Bahkan hana sanggup linaqsi ma'rifatih wa kusuriha, karena kurang ma'rifah Allah dan terbatasnya ma'rifah, bukan karena ternafi asal ma'rifah. Beda. Mio ternafi asal ma'rifah, hana ma'rifah sama sekali. Mio kurang ma'rifah na, cuman level ji rendah. Lagi orang masa tanya nak tayak berat mufum lain lemah je bacut, cuman hana haik tatakek berat tan. Ketimbang mio hana berat sama sekali. Di yang kepenafi no adalah kesempurnaan ma'rifah. Adapun asal ma'rifah hana penafi. Yang jawaban daripada kullu syai'in arif bihi, memandum dalam alamnya mengenal Allah. Artinya asal ma'rifahna. Cuman beda makhluk, beda tingkatan ma'rifah. Bahkan beda karena kurang ma'rifah dan terbatas ma'rifah, kusur. Bukan karena ternafi asal ma'rifah. Kaifa yutasawwar, bagaimana digambarkan ayah jubahu syai', bahwa dihijab akannya Allah oleh sesuatu, padahal dianya Allah al-zahir qabla wujudi kulli syai'. Itu yang zahir sebelum ada setiap sesuatu. Bahkan Allah al-zahir qabla wujudi kulli syai', karena tahakkuk ini nama bagi Allah pada masa azali dan selama-lama. Pada masa azali, qadim, nanti orang beda farak antara azali dengan qadim. Yang azali mala awwalalah adamiyan kana au wujudian. Mio qadim al-qaim binafsih alladzi la awwalalah liwujudih. Qadim gekeun kata wujud to. Mio kata yang adami dan wujudi nyo keun azali.
masa tanya hana anu nyan hana anu bagi tanya nyan kan Adam yang Adam hanya dah kun kadim haru kun jiu azali ba azalikan ka hana adi punya sesuatu yang adami yang kun azali punya sesuatu yang kana yang hana awalalah yang kun kadim maka fa kullu kadimin azaliyun wala akasa setiap kadim pasti azali tapi yang azali dalam denteka kadim berarti lebih luah makna azali ketimbang kadim luai umum khusus mutlak sama-sama makna yang difarak je lagi kan yang azali sesuatu yang la awalalah li wujudih iji terbenar ba amrun wujudi terbenar ba amrun adami mesti lagi contoh Allah tidak jahil amrun adami nyan azali Allah ba'azalikan tidak jahil tapi hanya dah kadim sebab kadim je khusus ke amrun wujudi ilmu Allah nya ilmu amrun wujudi kan adami ilmu nyan kadim ilmu Allah kadim ulam kudrah Allah kadim iradah Allah kadim sama Allah kadim basar Allah kadim dan pegat tu tiful lain Allah hana jahil adamul jahli yang amrun adami idakun adam jahil ba Allah kadim hanjut secara bahasa padahal idakun azali mana beda hana beda cuma beda ji mio azali itu benar ba amrun adami itu benar ba amrun wujudi mio kadim khusus ba amrun wujudi yang sangat beda di penamaan nama kadim khusus ke yang wujudi al-qaim bi nafsih alladzi la awwala li wujudih nyan adalah makna kadim sebuah benda yang berdiri tegak sendirinya kan ditegakkan li orang lain li zat lain alnya la awwala bi li wujudih hana awal bagi wujud ya kan kadim lagi tanya pakana Allah benar maka Allah memiliki sifat qiyamu bi nafsih qiyamu bi nafsih lan tauhid tegak makna dua la yahtaju ila ghairi al-qaim bi nafsi artinya la yahtaju ila ghairi hana mahajat kepada benda yang lain kepada zat yang lain yang lagi tanya mahajat kepada zat lain itu Allah yang mengadakannya Allah hana diadakan li zat lain kan qiyamuhu bi nafsi terkaya daripada zat yang lain. Jadi yang makna daripada azali. Jadi bak masa azalikan dan selama-lama Allahnya az-zahir qabla wujudi kulli syai. Maka zuhur Allah itu zati bagi Allah ghairu muktasab, bukan diusahakan dari luar. Beda dengan ilmu tanya. Ilmu tanya muktasab. Ada tak usaha dari luar tak minta gurau purno sehingga kana. Sehingga zuhur Allahnya zati ghairu muktasab wala mustafad. Mustafadnya tidak diserap dari luar, diistifadah dari luar. Yang muktasab diusaha, yang mustafad diserap dari yang lain. Kita contoh mustafad. Lagi cahaya belun ada istifadah daripada cahaya matauro. Kemudian contoh lah mantek dia kan. Cahaya belunnya ada istifadah daripada cahaya matauro. Dia diserap dari cahaya matauro. Maka belun agak memudar becut kan cahaya roh ada serapan daripada cahaya matauro. Beda dengan matauro kan hanya pandang hanya belin je karena cahaya je istifadah dari cahaya matauro. Jadi wujud zuhur Allahnya kan mustafad dari pulain hana wala ma'lul dan tidak bergantung atau beralasan berilat dari pulain. Wa zuhurul akwan dan zuhur alam nasyiun min tajallihi alih itu timbul daripada tajallinya Allah di atasnya alam dengan sifat zuhur. Maka alamnya zuhur gara-gara tajalli Allah dengan sifat zuhur, bagaimana adalah sifat zuhur itu menjadi penghijab bagi Allah. Bagaimana adalah alam itu menjadi penghijab bagi Allah. Alamnya na duh gara-gara na Allah. Gimana pegang alamnya je ke tukang hijab pada Allah. Kaifa yutasawwur? Bagaimana digambarkan ayah jubahu syai'un wa huwa adhhar min kulli syai'. Padahal dianya Allah itu lebih zahir daripada setiap sesuatu. Karena wujud itu lebih zahir daripada Adam ala kulli hal di atas kondisi apapun. Bagaimanapun tani sebah, wujudnya tetap lebih nampak dari Adam. Yang Adam hana wujudna, yang terjemahan kata haji. Mana Adam hana wujudna.
Katente yang na lebih du ketimbang yang hana. Jadi minyak Allahnya lebih zahir dari segala sesuatu. Mungkin sesuatunya je ke tukang hijab Allah, karena Allah lebih zahir. Lagi bangunan lebih manyang bangunan lebih manyang tawar dam-dam. Nya ada imina api yang du tawar dam-dam kan haji lebih zahir lebih du. Jadi mungkin tu som. Jadi ketika Allahnya azhar min kulli syai', mungkin Allahnya dihijab oleh alam. Bagaimana digambarkan bahwa menghijab akannya Allah oleh sesuatu, wa huwa azhar min kulli syai'. Padahal dia Allah lebih zahir daripada setiap sesuatu. Alasan karena wujud itu lebih zahir daripada adam di atas setiap kondisi. Wali anna zuhur dzati, karena zuhur dzati itu lebih kuat daripada aradi. Zuhur dzati berarti karena diri droi. Mia aradi karena na unsur yang lain, karena na faktor eksternal ji. Jadi sesuatu yang dzatinya lebih kuat daripada yang aradi. Jadi kemunculan, nampak atau muncul sesuatu yang dzati, yang dalam bahasa istilah dzatinya yang substansial. Kemunculan sesuatu yang sifatnya substansialnya lebih kuat daripada kemunculan atau penampakan sesuatu yang karena faktor luar. Dalam bahasa istilah kan aksidental. Dina istilah substansial dengan aksidental. Aksidentalnya muncul sesuatu karena faktor luar, yang aksidental. Nak aksi ji. Punya substansial karena jauhar ji, karena zati ji. Maka kan substansial. Substansian kan zati ya. Jauhar kan. Jauharan inti dari sesuatu kan substansi. Jadi zuhur karena zatinya lebih kuat daripada zuhur aradi. Zuhur mutlak lebih kuat daripada muqayyad. Zuhur mutlak artinya tanpa batas. Punya muqayyadnya na batas je, relatif, na lebih kurang. Lagi ada alamnya kan na batas. Dia tak gunung karena hana pada dengan awan. Dia tak matauro karena hana pada dengan awan, mempada dengan awan karena dia le. Artinya muqayyad kan mutlak kan. Pi zuhur Allah hana muqayyad mutlak. Wa daim aqwa minal munsarim. Zuhur yang kekal, yang langgeng itu lebih kuat daripada munsarim. Insiramnya fana, hancur, lebur, mana insiram. Jadi yang daim lebih kuat daripada yang munsarim, yang fana. Mamnya Allah zuhur pakan cik hantar rempak ngakai. Wa inama lam yudrak lil uqul. Hanya tidak diperdapatkan akan Allah bagi akal ma'asyiddah zuhurih beserta berat tak zuhur. Allah benar azhar, lebih zuhur daripada segala sesuatu. Ini kan beduh tu. Lagi beduh tak lampu. Ada sente infokus nah. Infokus kan. Proyektor, tak sente bab bintih. Kan dia tak sinar proyektor, dia tak si atas bab bintih. Ya Allah lebih zahir daripada setiap sesuatu, bahkan handi berakai. Bahkan syuhud Allah dengan ainul basirah, hanya dengan akai. Hanya saya tidak diperdapatkan akan Allah bagi segala akal beserta berat zuhurnya Allah, karena berat zuhur tidak disanggupi akannya berat zuhur oleh orang-orang yang lemah. Miatanya mentang lemah, haik tak sanggupi berat zuhur. Nyok yang membuat nekalan pakan lagi Jibril waktu malam Mi'raj payah gelake maah sehingga Nabi tidro ke gedeu Sidratul Muntaha. Kenapa kan? Dan yo gelewati malaikat Jibril tutung hanya gelewati li. Yang padahal menyatakan dalam kitab lagi landa kae bina ila tacok daruah tu oleh malaikat Jibril mutabotem harap darat nyandum Melayu. Tapi waktu malam Mi'raj kan tinggal ubay dulu. Sehingga hanya gelewati li. Yang gambaran ni ternyata karena berat tak zuhur la yutiku had du'afa, handi sanggup akannya oleh orang-orang lemah. Keberat bandingan contoh gasa yang real batanya kal qafash lagi kelelawar temantung kelelawar ia bersuru bil lail dunan nahar ji sanggup ipandang bawa teh malam ya orang sanggup gaji kelelawarnya baru mulai itu bit support ji kan lihat support baru mulai itu bit malam li kelelawar malam karena menyo uro karena penguh tak mata uro cahaya matanya yang sanggup pandang ma'adha fi basarihi la likafa'in nahar wastinaratihi. Kelelawar sanggup memandang di waktu malam tidak di waktu siang bukan karena desom siang dan istinarah
Yang Allah sawab istitarah betul. Istitarah tersembunyi, yang istinarah mencahaya. Jadi kelelawar mampu melihat di waktu malam ketiadaan di waktu siang bukan karena tersembunyi siang dan tersom siang, tetapi karena beratat zahir siang. Karena mata kelelawar dhaif, yabharuhu nurus syamsi, dipersilau, yabharian menyilau, dipersilau akannya kelelawar oleh cahaya matahari apabila bersinar ianya cahaya matahari. Maka adalah bersangatan nampak tat siang hari beserta lemah pandangan kelelawar, itu sebab bagi tertegah memandangnya kelelawar. Maka tidak mampu melihat ia kelelawar akan sesuatu kecuali apabila menjampulah gelap biddaui dengan sinar. Artinya cahaya matahari akan menjampu dengan gelap, artinya ke agak redup, ke agak mendung, ke agak suput. Yang baru sanggup di kalen le kelelawar. Nya penuh cahaya matahari, urau dengan timang, nya jihan sanggup. Wa dha'fu zuhurihi, dan kecuali lem beserta lemah zuhurnya siang. Jadi siang mereka melemah ji kaitan mang suput, waktu mata kelelawar baru sanggup memandang. Nya gelamnya hendak sanggup memandang. Maka adalah akal itu lemah dan keindahan hadrah ilahiyah pada seabih-abih bersinar dan menyinari. Maka jadilah bersangatan zuhurnya zuhurnya Allah itu sebab bagi tersembunyinya Allah bak orang yang dalam tingkatan arifin. Jadi kedih gambaran realita ji. Jadi handeuh karena berat tak zuhur. Dia ka berat tak zuhur handeuh li. Lagi tak kalan di pupu tak ka berat tu. Dia tak api no tu. Pada puduk una mata handeuh li. Li ka berat tak tu ngah handeuh li. Kaifa yutasawwaru, bagaimana digambarkan bahwa menghijab akannya Allah oleh sesuatu padahal dia Allah Al-Wahid, itu Allah yang Maha Esa yang tidak ada besertanya Allah sesuatu. Allah watena hana lamna pulain ketika na Allah nyona lang kalam so lang kalam siapa kalam Sayyidina Ali na amana Al-Wahid laisa ma'ahu syai', artinya kana Allah wala syai'a ma'ahu wa huwa al-ana ala ma kana alih. Artinya Allah telah ada dan tidak ada sesuatu yang bersama Allah. Allah sekarang juga masih seperti dahulu kala. Sehingga nak cerita kisah dalam kitab apa ni? Dalam kitab Iqadul Himam no, pegah ino na urun temanyang Pak Sayyidina Ali ya. Pegah Sayyidina Ali al-haq laisa min syai' wala fi syai' wala fawqa syai' wala tahta syai'. Allah tidak dari sesuatu, tidak dalam sesuatu, tidak di atas sesuatu, tidak di bawah sesuatu. Karena ya Allah berasal dari sesuatu, la kana makhlukan, Allah makhluk. Lagi tanya minallah, mana minallah truk tiba Allah, dari Allah yang peju. Akan nak tanya minallah ilallah, dari Allah jid dan menuju ke Allah, pulang ke Allah. Allah laisa minasy', ya Allah minasy', ti Allah makhluk. Kemudian Allah la fi syai', tidak dalam sesuatu. Sebab ya Allah dalam sesuatu, berarti Allahnya terbatas. Katanya dalam pulah bate, menasah pulah bate. Kita yang hana bak warung, terbatas ini dalam menasah. Ya Allah dah pegah fi syai', berarti Allah mahsur, terbatas, terhasar. Allah laisa fauqa syai', kena ada sesuatu. Sebab ya Allah fauqa syai', berarti Allah mahmul. Nasang gulam. Ya tengok tu unta. Tengok tu motor. Tengok gulam ni motor, tengok gulam ni unta, tengok gulam ni kuda. Allah laisa tahta syai', kena di bawah sesuatu. Sebab ya Allah di bawah sesuatu, Allah makhur, nah yang kuasai kata Allah. Jadi Allah laisa minasy' wala fi syai' wala fauqa syai' wala tahta syai'. Yang habas Sayyidina Ali. Jadi Allahnya Al-Wahid laisa ma'ahu syai'. It kullu syai' siwa Adam. Karena segala sesuatu selain Allah itu tiada. La wujud lahu ala tahqiq. Tidak ada wujud baginya, dia tertahqiq. Mana ala tahqiq yang sebenarnya. Sebab na wujud idhafi, kan wujud hakiki. Yang wujud hakiki wujud Allah.
Walaisa sama syai' yahjubuhu, maka tidak ada di sana sesuatu yang menghijab akannya Allah. Karena wujud hakiki kulluhu lahu, memandum bagi Allah, wala syai'a minhu li ghairihi, dan tidak ada sesuatu daripadanya Allah li ghairihi, mustahak bagi lainnya Allah. Jadi yang selain Allah hana ge mustahak tapu ba Allah. Allah yang ge mustahak batanyo, kentanyo na ge mustahak li Allah. Tidak ada sesuatu dari Allah untuk lainnya Allah. Jadi Allahnya hana bergantung bak yang lain. Wujud hakiki adalah wujud Allah. Kaifai tasawwar, bagaimana digambarkan bahwa dihijab akannya Allah dari sesuatu, padahal yang Allah lebih dekat kepada kamu daripada setiap sesuatu. Nya makna dekat ini menyebab ahlul hijab dekat bermakna ilmu. Dekat ilmu kan bizzat. Karena sebut ihatahnya Allah meliputinya manaji ilmu. Bahkan gekeun ilmu Allah meliputi, karena Allah gedepu lagi nol. Ini betul surah. Makna gedepu lagi nol, hana terhalang meliputi. Baru ke meliputi ke lagi nol. Nyatanya lung lo iron, han depu watai likut. Iron kana ne ulung, han depu watai likut ron kana tengah deulung. Kana ulikut le baru dia tai likut. Kana dia le tai ke. Nya ilmu Allah ihatan meliputi. Hana penghalang mecut. Karena sebut ihatah Allah bika dengan kamu, dan kayyumiyahnya Allah di atas kamu. Makna kayyumiyah tadbir. Allah gaduh diptanya dari gelam lahir sampai beliau mati. Jadi kayyumiyah Allahnya selalu daim maknanya. Kedalikan Allah Taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kamu sesungguhnya kami lebih dekat kepadanya manusia daripada urat yang nabak leher. Apa makna dekat inan? Qarib lana bidzatih, dekat bagi kami dengan zatnya di sisi ahli syuhud. Adapun ahli hijab, maka mereka berkata dekat dengan ilmu dan kudrah, hingga lain demikian. Jadi ahli hijab tetap takwi. Makna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dekat min hasabi kudrah dan ilmu. Nasilan tafsir gebu makna wa nahnu inan kan Allah tapi malaikat. Artinya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, menaji malaikat-malaikat kami lebih dekat kepadanya manusia dari urat leher. Nyana tafsir yang geui menan. Tapi nasi tafsir yang geui makna nahnu inan Allah, tapi maksud lebih dekat ino ilmu dan kudrah. Tapi nyebab ahli syuhud zat aju. Tapi tetap lagi benar tegekeun zat yang tetap laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Artinya kan makna zat inan nahu hululnya tetap ke penafi. Kiban ujung-ujung jawapan ada apa kawan? Anda ada kiban makna qarib bidzat dalam ahli syuhud, tapi hana terjadi hulul. Wa amma ahlul hijab yang kali wa kaifa yutasawwaru bi utuna menghabis je. Bagaimana digambarkan bahawa menghijab akannya Allah oleh sesuatu, walau lahu, jikalau tidak adanya Allah, makana wujud kulli syai', tidak adalah wujud setiap sesuatu. Hana Allah hana sesuatu. Bancara sesuatunya je ke pihijab Allah. Nya kata mal lagi takun ba prokeun ba sira urang nya mahanaron hana jadi kauri. Bancara batena kauri ka hana gaknyan. Pumna dah pegah nya mahanaron hana jadi buka kauri. Tena ketua kan. Itu ketua pegang ketua kelompok. Dah pegah nya mahanaron be dah pegah mulut. Ini napa kauri ron ketua hanaron masa anak kauri. Sudah wate kana kauri kata pegah anak yan. Kata terhijab, mungkin terhijab sedangkan nak kauri mentang buna gakyan. Yang logika broken simple je mana. Laulahu makana wujud kulli syai'. Kalau tidak adanya Allah, tidak adalah wujud setiap sesuatu. Sehingga istidlal dengan Allah oleh orang yang syuhud ada asya. Yang beda. Menyertanya ahlul hijab, istidlal ada Allah dengan ada asya. Menyertanya orang syuhud, istidlal ada asya dengan ada Allah. Nyok yang gekun le Sayyidina Abu Bakar, araftu rabbi bi rabbi. Dilunturi Tuhan dengan Tuhan. Ini kan araftu rabbi dengan nama makhluk. Jadi dia istidlal na Allah dengan makhluk. Punya orang kat makam syuhud istidlal na makhluk dengan na Allah. Nadali sini, apa? Araftu rabbi bi rabbi.
makna araftu rabbi bi rabbi ketika Sayyidina Abu Bakar yang katruk ba makam syuhud. Dia ketika yang katruk ba makam syuhud, ganyan geturi Tuhan dengan sebab Tuhan yang betul untuk diri Tuhan. Kan melalui istidlal alam. Itu kan makna haji. Punya pemahamannya secara kasar. Antang yang ada buat Tuhan. Benar nah? Tang Tuhannya diri Tuhan je kemenan. Maksud araftu rabbi bi rabbi artinya ganyan geturi Tuhan dengan makrifah yang sebenarnya karena Tuhan yang pun makrifah kan melalui hasil bukan menok ge tempuh melalui istidlal ba'alam. Nyatanya kan dah istidlal ba'alam ni nyatanya tauhid lagi dalam kitab Matan Jawharah ju fanzur ila nafsika summan takili lil alamil uluwi summa sufli tajid biha bihi inwan badi al-hikami mana naga juta faili. Jadi tauhid Matan Jawharah gitu kalendro. Kemudian intakili pinah ba alam atu, alam bawah, baru tajid, baru terumpak sabuh ciptaan bikinan yang ana bandingan. Inan baru iputuk tanya kepada sabuh zat yang luar biasa yang sanggup menciptakan alamnya. Yang tauhid tanya kan, itu menurut tu. Tauhid hampir orangnya hanali bergantung bayan. Kedali yang pan firman Allah sih dia urungnya na dalil Quran sih awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup dengan Tuhan kamu sesungguhnya Tuhan di atas setiap sesuatu itu maha menyaksikan. Apa yang minta dalil illa man sing Tuhan tak yang tanda nya urang gaduh makam alu syuhud kenapa lalai ke dalil lain yang sing dengan Tuhan. Walau askata lafad kulli yang protes barat baca dan kira gepinah lafad kulli sungguh ada lebih zahir pada ifadah umum. Padahal laulahu makana wujud kulli syai' gebah lafai kulli wujud syai'. Sebab syai'nya lafai nakirah bak siap nafi bi faedah pada umum. Ana pelele kulli. Ada anak kulli nak kai bi faedah pada umum je. Sebab syai'in lafai nakirah bak siap nafi bi faedah pada umum. Dia dalam dia lafai kulli gebah mentang baik tu lele. Kemudian dari padum-padum buah bunuh ibarat matan hikam na yang sama-sama makna ngai likut mirip-mirip. Nya jawaban dia wal qasdu bihadzal kalam tujuan dengan ini haba untuk gemubalaghah pada meniadakan hijab antara hamba dengan Allah. Maka hanajid ke mudarat keadaan ini wajah dengan makna wajah pertama. Di kalam hikmatnya sama baca tahu mirip-mirip dengan habai likut nya hanaje ke pupu sababnya bak makam itnab. Maksud itnab ge pendatang sesuatu dengan tujuan untuk madah, untuk ge puja atau dengan tujuan untuk ge cela. Itu ada puja orang kena terpegah harta yang sama-sama ngatai likut tapi kena tujuan untuk puja nak upu. Dia dah pegah tira orang pemurah kan. Agaknya pemurah tak ringan tak jaro kan hana mutun bacunya kau tahu macam mana hana mutun tagai harta alian ringan tak jaro alian pemurah karena lafai makna baju tahu tapi karena tujuan untuk itnam untuk mubalaghah pada puja hana bupu hana kira tercela hana kira aib. Jadi karena tujuan untuk penafi hijab antara hamba dengan Allah. Nah sebahagian ulama yang syarah kitab hikam isbat akan tagayur kepegah antara lafadznya dengan lafadz ilikut nah berbeza tapi dengan sesuatu yang padanya itu kulfah. Mana kulfah payah berat ro mana berat ro kepedatang sabuh kalam yang menunjukkan kepada pehen tayak hamal sesuatu kepada yang keberat antara makna kulfah mesti lagi cik kajelah yang manok tu tapi dia hendak ke nek manok dah pegang menisan mai dia lega mam yang menisan menjuk king menisan ngatrik becut nya keun kulfah jadi tak pukul fahro ji lagi dalalah lahir ju baik dah pukul fahro. Jadi nak sebahagian pensyarah hikam getakwi antara sabuh lafaz dengan lafaz lain dengan sesuatu yang nakulfah. Menurut Tunku Syarkawi anak pelai tayak pegah beda antara sabuh makna hikam dengan makna hikam milikut. Walau sama-sama je syid hana je ke jelek dalam ibarat hana je ke aib dalam ibarat karenanya bak makam untuk guna pegah ke penafi hijab antara Allah dan makhluk banyak tujuan. Jadi ba'dhum asbatat tagayur mana tagayurnya ke beda
antara kalam hikmat nyo dengan kalam hikmat ilikun nyo karena kaifa nyo mentang dipluh go kuna kaifa yutasawwar ya ajaban alangkah sungguh aneh kaifa yadhharul wujud fil adam bagaimana nampak wujud dalam adam karena adam itu gelap wujud cahaya keduanya dua yang kontradiksi berlawanan tidak mungkin bersatu menyodanya mentang terikat dengan alam handa wujud Allah karena alamnya Adam sedangkan Allah wujud dua item tepat maka item tepat antara dunia dengan akhirat nyatanya mentang tergantung tak dengan dunia jauh dengan akhirat nyatanya kata dengan akhirat jauh dengan dunia maka digambarkan oleh sirah ulama kepegah lagi masyrik dengan maghrib teto masyrik jauh maghrib teto maghrib jauh dengan masyrik am kaifa yasbutul hadis ma'aman lahu wasful kidam atau bagaimana bisa bersanding sebut menetap atau bersanding antara hadis beserta zat yang baginya zat memiliki sifat kidam Allah zat yang memiliki sifat kidam haite minan bisa bersanding sesuatu yang hadis karena yang hadis itu batil Allah hak wal batil la yasbut ma'a dhuhuril haq sesuatu yang batil tidak sebut beserta nampak yang hak maka dalam hikam ke Allah sering disebut dengan lafai hak untuk menandakan yang kan Allah adalah batil. Ini sesuatu yang lain memang. Yang kita kitab fikih atau kita kitab tasawuf lain ke Allah juga. Yang kita ikam rata-rata ke Allah disebut dengan salah satu nama Asmaul Husna al-Haq. Yang makna nak isyarah bahawa yang selain Allah adalah batil. Jadi hadisnya batil. Allah haq wal batil la yasbuk ma'a dhuhuril haq. Berfirman Allah Ta'ala wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil dalam pandangan orang sufi kena tafsir mana ja'al haqqu wa zahaqal batil karena Allah adalah hak yang kan Allah batil berarti yang batilnya berakan hancur fana sirna yang kekal adalah Allah innal batila kana zahuqa sesungguhnya kebatilan itu sungguh ada ia itu akan hancur fadzahir wasabit maka sosok yang zahir dan yang tetap dianya itulah Allah yang maha hak ta'ala maha tinggi lalkun bukan alam wa ma bada illa wajhul haq dan tidak akan nampak dan terang kecuali wajah hak artinya Allah yang maha hak bahwa al-mudhir maka Allah yang menampakkan wadzahir Allah yang zahir wal mawjud Allah yang mawjud duna kullil madahir bukan setiap penampakan alamnya mazahir manifestasi tapi yang muzahir ubebut adalah Allah yang zahir ubebut adalah Allah yang mawjud ubebut adalah Allah mampakan le tungku ilikat getulih dengan kaifa yang menunjukkan kepada ajib sesuatu yang hirunnya saja puatra yang je keberat tak hirun jawaban dia wa ta'ajub al-madhkur nasyik min ghalabati syuhud ta'ajub yang timbul ta'ajub yang disebutkan di belakang dari seorang arif Ibnu Athaillah ke orang katuk tingkat arif ta'ajub yang timbul baganya timbul jih daripada ghalabah syuhud karena yang dikuasai didominasi oleh syuhud sehingga merasa ajib kegetanya lagi orang yang menderita penyakit gara-gara rukuk ya kan Medanya kalau tak derita penyakit gara-gara rukuk maka miana orang paharim yang hana sependapat tapi orang yang bolong jantung, bolong paru-paru yang kai ponis dari doktor tinggal menunggu hari yang mentang hirun ke utanya pirko ku pui pim le ya kan kini jak bagure-gure yang memang betul-betul sakit yang gara-gara rukuk muda mandung wasit hang bipip hang bipirko perasa ada podcast di mudi kena cerita walid nu tak sabah wasit abun mate sakit yang sampai su hanaga jelas le ka hang bipirko ya yang kena katruk buat tingkatan kesadaran bahwa rukuk yang berbahaya nyatanya kalau menang kesadarannya karena mentang muda mentang darah terseum punya orang kau betul-betul sadar yang ajib hirun galang kupui pi yang kemudian orang alu syuhud hirun ke ketanya pakan terhijab lewatnya tanya hana kau terhijab orangnya hirun ketanya tanya hirun ke orangnya aku sama-sama hirun. Jadi ta'ajubnya muncul karena ghalabah syuhud di baganya kan didominasi oleh syuhud fainahu sesungguhnya pekerjaan idza kawiya alal abdi apabila kuat ianya syuhud dia tu hamba id mahallatil akwan sirnalah id mahallatnya ancu
sirnalah segala alam dalam pandangannya hamba. Wa faniya anha bil marrah, dan fana ianya hamba daripadanya alam bil marrah. Bil marrahnya istimrar ya, ditentunya gebu makna terjemahan bebas. Makna marahan tentu saja. Jadi ancur ianya alam, ancurlah alam dalam pandangannya hamba, dan fana ianya hamba daripadanya alam tentu saja. Bil marrah. Bil marrah dari kalimat istimrar. Jadi makna sirna ini sirna fi nadhrih, kan sirna bibut. Sirna bibut ni dia orang mati kan. Sirna fi nadhrih, dalam pandangan urungan. Dalam pandangan urungan hana berarti li alam dan akuannya. Karena urungan kadir galabah oleh syuhud. Yang jid tabuh contoh rap sama-sama bagi sira urang kadir galabah li perasaan rindu ke sebuah tempat atau ke sira urang. Lagi tanya di dayah ju, mana pernah tak merantau. Awak saat berat tinggal kurunci kampung. Yang ngen pegah habai samping hana dia tadi ngen nampai ikok lengan. Karena dia tengah di galabah rasa rindu ke urunci. Sehingga kada pintu rumah, kada pagar rumah, pandangan nayo. Nya dia berakuinan yang item le. Menan le kesimpulan jih lagi yang kali lembugah benar tujuan tabunnya untuk menumbuhkan kesadaran mentang bahawa ternyata makrifah Allahnya le yang harus terlewati dan tempuh jalan, dan makrifah tanya orangnya golom tru pertengahan makrifah yang kagak rasakan le orang yang arif billah. Kemudian bacut benar na ibarat dalam kitab Iqadul Himam yang na dalalah mufhum haba ilikat benar kepada hulul. Yang cara datulak ji ini nak penjelasan watega pegah kaifa yasbutul hadis ma'aman lahu wasful kidam, bagaimana bisa bersanding antara hadis dengan zat yang zatnya memiliki sifat kidam. Dijelaskan oleh Ibnu Ajibah ini dalam kitab Iqadul Himam, fala wujuda lil asya' ma'a wujudih, tidak ada wujud bagi segala sesuatu beserta wujud Allah. Fantafal qawlu bil hulul, maka ternafilah pendapat yang pegah hulul. Idil hulul yaqtadhi wujudus siwa, karena hululnya menunjukkan ada selain Allah, sehingga Allah hulul lam selain Allah ya. Jadi kata-kata yang digambarkan oleh para arif billah lagi langit hikamnya hanjit tajam dabu makna, tajam dabu makna na pemahamannya sang Allah kahulul. Padahal waktu pegah yang kan Allah hadis, Allah tok kidam, tentu hanjit hulul Allah dalam hadis. Sebab ji hana mungkin bersanding antara hadis dengan kidam. Ni dah pegah inan na pemahaman hulul, berarti yang kan Allah na yang kidam. Ni mungkin kidam giak bertempat bah hadis. Tempat kidam harus hadis, harus kidam sih. Dina kepenafi fantafal qawlu bil hulul. Karena hulul menghendaki wujud siwa hatta yahullu fihi makna rububiyah. Sedangkan yang tak pegah ini an-nasiwa yang kan Allah adamun mahdun, adam murni, wala itasawwarul hulul, maka tidak digambarkan akan hulul. Maka ini nakal kutip ibarat-ibarat kitab hanjuk ko na pada emboh ibarat-ibarat kitab yang geperintahkan mesti tanya guyu belajar ilmu yang laginya lelong kalan dicok sepotong to. Ada yang kepegah huku hanai pegah, atau ada yang kepegah lika hanai pegah. Jadi mana kutip ibarat-ibarat dari kita lain harus babih je. Harus babih betul ilmu makrifahnya ilmu paling tinggi dia hana ada penafi ilikut pigali pegah orang yang sehingga menyurung gatuk makrifah di ibadat gatnya secara zahir hang lebih peduli kenal karena makrifahnya adalah ibadat paling tinggi, puncak pada ibadat adalah makrifah. Maka oleh Ibnu Abbas dalam tafsir gatnya waktu tafsir makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ba Ibnu Abbas makna liya'budun illa liya'rafun, illa liya'rafuni, makna liya'buduni liya'rafuni. Jadi puncak dari ibadah makrifah. Jadi yang jadi masalah orangnya makrifahnya mungkinkah tak lompat dari tangga pertama ke tangga 7 atau harus tertiti pelan-pelan. Yang jadi masalah. Nah, orang mengajak lompat langsung ke makrifah sehingga hanya meniti jalan. Ini yang jadi masalah. Dia menyata titi jalan kayak biasa, hanya upu, cuman rayuk rintangan.
tetapi lang kita lain rintangan tantangan tetapna urun suluk mentang negala ndum rumput rintangan dan tantangan yang godaan sebab iblis dia nak berhenti makin tanya kuat dalam mujahadah makin iblis mujahadah sih untuk ditalbih tanya yang harus yakini ji mio tanya makin kuat dalam mujahadah ibadat puto dengan Allah iblis pun makin kuat di mujahadah untuk ditalbih tanya sehingga terbaik berupa dengan pekun lagi Syekh kejadian Syekh Abdul Qadir Jalani kejadian Syekh Abdul Qadir Jalani dipegah roy Allah dan dipegah oleh iblis 70 roh urung-urung arif lain kalau diperkaru lejih berhasil dan berhasil Syekh Abdul Qadir Jalani sehingga kan geram kah geram itu biasa yang tandanya iblis itu kadang-kadang ada kata tempuh jalan suluk lagi kan ketika nak bisikan-bisikan seolah-olah tengok katruk kau usul kau tercapai nyo kadang-kadang mudah terpengaruh kaino ke kadang-kadang salah satu hal yang susah oronyo mio tanyo hana soleh kena nasihat nyo tanyo mesti kaji ke siro tokoh yang dimuliakan oleh banyak orang hana soleh kena nasihat nyo bahaya paling rayu tena bidikan merangapu teh ada tayang dia barang dapat dah yakini ju tak imani sedangkan atanya tetabut lam ihya atau lang kitab lain mandum ngepegah kana godaan-godaan dan rintangan-rintangan ana lepas daripada rintangan dan godaannya sebab tanya yang mujahadahnya golom selesai ibadatnya kalau mati kah menan mati terus aja baru selesai ibadat di mujahadahnya tapi malah dalam kitab Risalah Syariah mujahadahnya miohana salah long le tangga ke le keput antara le put lah menan di fon di taubat alian takwa alian mujahadah alian beri waktu yang baru tawakal sabar dia baca-baca di tangga yang harus tempuh dan hijab antara tanyo dengan orang yang katruk tingkat mukarrabin ratusan ribu kan tak bawa dua lang kita tambah mutarin apa mana tinggal long angka pasti tirtuh puluh pada ribai le hijab antara hamba ahli ibadat biasa dengan orang mukarrabin nyandum selisih tayo mamnya tuk tirtuh ribai hijab mbak dapat gadah tirtuh ribai yang kamu dah kaji trip na orang yang 20 ton ke suluk hana level nah lang kita macam apa na orang yang 2 ton le ton katro nya menurut karunia Allah na orang yang bagah ke betruk na orang yang trip ke betruk ni contoh yang bagah tak ke betruk contoh sat juang kana ke balang kita ke pensihir Firaun tadi sujud sebagai tanda ji kalah ikut Nabi Musa kepada arah oleh Allah mungkin kana lain ilmu Allah ji kena je ke orang jero di pensihir Firaun nya wate kepada arah oleh Allah truk ainul yakin ilmu yakin teruk tingkat ainul yakin sehingga diancam oleh Firaun la usallibannakum ne ilake salib ilake koh gaki selang-seling koh jaraunun gakiwi menala selang-seling tapi tetap han goyang iman tetap kan teguh beriman dengan Rabbi Musa wa Harun Tuhan Nabi Musa Tuhan Nabi Harun han goyang yang dum diancam oleh Firaun anak iman kan katruk tingkat hakul yakin ilmu yakin ainul yakin hakul yakin imannya baru ilmu yakin dalam tu tingkat ainul yakin apalagi hakul yakin urang tu tingkat hakul yakin ada surah urang tupu madu nyan mameh kali geje nya tengok benda tak dengar cerita bak urang yang cok madu dengar cerita bak urang makan ubat madu hana tak alian pulam nya tajib yang mentang ilmu yakin kata kata tingkat ainul yakin kata jib kata tengok kiban beda madu ngan izaka ngan itu baik ngemenisan baru tingkat hakul yakin jadi keimanan hakul yakinnya hana mudah haju merumpak menan-menan ni memandum melalui haru mujahadah dan riyadhah dan bacutur wate kata baca kitab-kitab lagi nyo nya bahasa nak gaul ino ken baik baper makna baper yang bawa perasaan di mana bawa perasaan seolah-olah pu yang disebut ino yang tanya minhum lah mentang jo wa kaifa tasawwarnya yang kurang arif yang kun tengok dah baca atau orang yang tulis kan tanya termasuk minhum minal arifin yang sering kita tengok dia baca ihya dia sebut
inan tentang ahli ibadat kadang-kadang berperan ni. Maka ilmu pernah lon dengar wasiat ulama-ulama telunjak Yaman le Syekh Masyayikh dia kepegah kitab Ihya, kitab rakaat yang giyu baca kero. Yang sumbut tak boleh. Tapi baca kero peleh. Bahkan baca kero peleh tidak ada bacanya jid tarenungi dan tamuhasabah. Tapi nyoda baca ke gop tok idro dah pernah tak baca yang tanya biasa cenderung kebanyakan cenderung tanya terbawa perasaan dengan narasi dan pupu yang disampaikan inan. Seolah-olah tanya sama gena nah padahal yang dah baca kitab Imam Ghazali, yang dah baca kitab Ibnu Athaillah kan haba tanya haba Ibnu Athaillah. Di karena tanya yang baca yang terbawa biasa. Kaji punya perlu untuk tumbuhkan kesadaran roh tu secara batin bersering tak baca sambil terenungi kero tu. Yang wasit bak kamu dia. Sehingga dia di amannya na para masyayikh yang ge khatam kitab Ihya ge azam roh si urop pun ge baca. Yang baca kero kan baca sumbu ke. Yang kadang-kadang dalam 2 tahun kali khatam juga tu ulang dari nol lom. Dia tidak baca ge sapi ge renungi kero ke. Punya tengah sumbut hampak renungi. Pula punya langkawan dia dah sumbutnya na yang cocok dengan contoh ini. Kata tembak orang yang aja. Yang kebiasaan ya kan. Biasa sumbut dia kemudian. Ada tembak aja santri yang ni. Hingga roh dah nak tinggal le ni. Dah tengok lagi. Tiblah wablah dengan si. Mah nak tinggal dia kena tanya matmin. Yang lagi tinggal tak matmin kan tak kunjung tu yang nak kan. Kemudian ni kaya yang perlu duduk dah pergi hati roh. Pergi baca hati kero. Tekero di rumah dandang teh terahat kan teh hana kegiatan dah baca sambil terenungi dah kalian yang kepegahnya punah batanya menyana dah pegelih dah pinah berarti punya dah sumbut biasa haitim kan jadi tengok akhiri pengajian orangnya mudah-mudahan bermanfaat tengok laki Allah semoga Allah bergebi katanya istiqamah dalam mengamalkan ilmu dan baik mudah terpengaruh dengan ilmu-ilmu yang hana bermanfaat. Talaki ilmu katanya berbi manfaat oleh Allah, baik tak amai dan baik tak pegelih penyakit-penyakit hati, bejut tanya hamba-hamba yang nabi rahmat dan kasih sayang oleh Allah. Mudah-mudahan Allah kabul, Allah terima hajat-hajat yang mandum ala hadhihi niyyah wa kulli niyatis salihah ajma'in al-Fatihah.